Pimpinan Informasi Jaya 65 Jalan Timur Indah 3 untuk situasi sekarang api masih menyala itu komandan. Petugas damkar berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap satu unit rumah milik pensiunan ASN Disnaker Trans Provinsi Bengkulu di Jalan Timur Indah, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu pada Senin dini hari. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 2 dini hari dari meteran listrik yang berada di teras rumah. Seketika percikan api langsung membesar dan merambat hingga ke atap rumah dan akhirnya membakar seluruh bagian rumah. Sebanyak 7 unit petugas damkar Kota Bengkulu diterjunkan dalam proses pemadaman api yang berlangsung hingga pukul 5 pagi. Bangun suara ini api langsung lari keluar dari sini. Dari atap ya? Dari bawah ini ke atas. Udah rata, kita lihat udah rata. Sudah besar berarti ya? Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Diketahui hampir 1 tahun rumah tersebut tak ditempati, namun listrik dan lampu tetap dibiarkan menyala setiap hari. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi pabrik pengolahan minyak kayu putih di Desa Gading, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta ludes terbakar. Diduga api disebabkan karena sisa pembakaran bahan kayu putih yang belum padam menyeluruh. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan minyak kayu putih di kawasan Desa Gading, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah, Senin dini hari. Banyaknya material bahan minyak kayu putih membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Bahkan, api masih terus menyala sampai Senin siang. Untuk upaya pemadaman, petugas menerjunkan 5 unit mobil damkar, 3 truk tangki air, serta 2 alat berat. Proses pemadaman api terkendala material limbah dan bahan kayu putih yang mudah terbakar. Sementara itu, api diduga berasal dari sisa pembakaran limbah kayu putih yang belum padam menyeluruh dan merembet ke bahan kayu putih di sekitar lokasi. Di awal karena masih digali itu bersumber dari sisa pembakaran yang belum semuanya padam. Untuk kendala sendiri, jadi karena tumpuannya itu sudah terlalu banyak ya, dan kemudian bahannya juga sudah terbakar, jadi untuk pemadaman sangat sulit, sehingga kita menggunakan alternatif lain dengan cara menyingkirkan jerami itu, kita produksi minyak itu dengan menggunakan alat berat. Peristiwa kebakaran hebat ini sempat terekam video amatir milik warga. Kejadian berawal saat salah satu petugas pabrik melihat kebaran api keluar dari bangunan dan dengan cepat membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Jawa Tengah, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali mengamankan sejumlah juru parkir liar yang kerap meresahkan warga. Mereka terjaring di sejumlah pertokoan, tempat makan, dan minimarket di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tim gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Kota Jakarta Barat menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Grogol, Petamburan untuk merazia juru parkir liar yang kerap meresahkan warga. Petugas gabungan pun langsung mengamankan sejumlah juru parkir liar yang kedapatan menjaga area parkir pertokoan dan menarik biaya parkir kepada pengunjung. Tak hanya pertokoan, petugas turut menjaring juru parkir liar di tempat makan dan minimarket. Sebanyak 14 juru parkir liar diamankan dalam razia ini. Hari ini kita menertibkan kurang lebih ada 14 juru parkir di masing-masing gerai Indomaret dan sekitarnya. Sanksinya saat ini yaitu baru pendataan dulu, memberikan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi pekerjaannya di lokasi yang telah kita tentukan.
Usai diamankan petugas gabungan, belasan juru parkir liar ini langsung didata dan diberikan sanksi peringatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni serta Bambang. Presiden juga telah menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni diangkat menjadi PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN guna meyakinkan para investor. Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ini sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Pemirsa, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo Febri Diansyah mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah saat menjadi pengacara SYL. Hakim Pengadilan Tipikor juga mencecar Febri terkait alasan mundur dari pengacara SYL.
Mantan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah bersaksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, Febri mengaku mundur sebagai pengacara SYL karena pernah dicegah ke luar negeri usai diperiksa penyidik KPK. Febri kemudian tak lagi mendampingi SYL sejak pertengahan November 2023. Febri juga mengaku mendapat honor 3,1 miliar rupiah dari SYL selama mendampingi SYL. SYL sebelumnya didakwa memeras anak buahnya di Kementan dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama 2 anak buahnya, yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif Muhammad Hatta. Kalau terkait dengan apa substansinya, tadi kita menyimak juga majelis hakim mengatakan bahwa ini yang dihadirkan adalah saksi fakta dan LO itu sifatnya kan pendapat ya. Kalau terkait dengan substansinya, tentu saja saksi fakta tidak dalam kapasitas menyampaikan pendapat, dan draft LO itu adalah bagian dari jasa hukum yang kami berikan, konsultasi hukum yang kami berikan, ada yang lisan dan ada yang tertulis. Tadi sudah disampaikan. Kami memang mengklaster seperti itu. Ada bisa disebut risiko atau titik rawan. Ada yang sebenarnya itu masalah secara hukum, tapi kami lihat persoalannya sebenarnya berada di level administratif. Atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tapi level pelanggarannya di administratif. Tapi ada juga yang potensial misalnya melanggar Undang-Undang 31, tapi tentu tidak dalam kapasitas. Pemirsa, anak istri dan cucu Syahrul Yassin Limpo mengakui menerima uang dan fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi mereka. Tak hanya kepada keluarga, uang haram politisi Partai Nasdem itu juga mengalir ke biduan dangdut Nayunda Nabila. Senin pekan lalu, keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah istri SYL Ayun Sri Harahap, anak SYL Kemal Redindo, dan cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisha alias Bibi. Istri SYL Ayun mengaku ia bersama anak dan cucunya kerap pergi ke dokter kulit dari Kementan, namun tidak mengetahui sumber anggaran perawatan kecantikannya. Ayun juga dicecar mengenai tas mewah yang ditemukan penyidik di kamar tidurnya. Sementara anak SYL Kemal Redindo mengaku pernah meminta uang 111 juta rupiah untuk membeli aksesori mobil dan 200 juta rupiah untuk renovasi kamar ke pejabat Kementan. Ia juga pernah menunaikan ibadah umroh bersama istri, anak, hingga babysitter menggunakan uang Kementan. Adapun cucu SYL, Bibi, mengaku pernah diminta sang kakek menjadi tenaga ahli di Kementan dengan gaji 4 hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun, Bibi membantah kerap meminta uang untuk perawatan kecantikan. Tak hanya keluarga, uang haram SYL juga mengalir ke penyanyi dangdut Nayunda Nabila. Nayunda dipanggil ke Pengadilan Tipikor untuk bersaksi di hadapan majelis hakim Selasa pekan lalu. Ia mengaku kerap ditransfer uang hingga puluhan juta rupiah oleh pejabat Kementan atas perintah SYL. Nayunda juga menerima tas mewah, perhiasan emas, dan uang untuk membayar cicilan apartemen dari SYL. Kembali di iNews Sore, pemirsa, Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Pemeriksaan akan digelar pada Selasa 4 Juni esok. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya. Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Peggy di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi.
Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa 4 Juni besok. Rencananya, Kartini, ibunda Robi juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat sekaligus menjenguk Peggy. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Dan jangan lama-lama di sana lah, karena Peggy emang tidak bersalah. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat usai penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah, diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya, siapa namanya? Parman, ya, Bondol, ya. Nah, selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Selamat sore, Bu Sugianti. Selamat sore. Ya, Bu Sugianti, sebelumnya adik Peggy, Luciana, telah terlebih dahulu diperiksa Polda Jawa Barat. Kira-kira apa keterangan tambahan yang dibutuhkan dari adik Peggy, Robi Irawan, esok? Kemungkinan untuk meyakinkan bahwa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 Peggy memang berada di Bandung, sedang bekerja bersama adiknya juga dan bersama orang tuanya dan beberapa teman dari Cirebon. Mungkin itu untuk membuat alibi bahwa Peggy ada di Bandung itu semakin kuat. Oke, Robi Irawan ini sedekat apa dengan Peggy Setiawan, Bu Sugianti? Hubungan mereka sangat dekat dan kalaupun mereka bekerja itu selalu bersama-sama. Kalau di rumah saya itu mereka bekerja, mengecat rumah saya pun mereka selalu bersama-sama karena memang mereka sangat dekat. Antara Robi dan Peggy itu hubungannya sangat dekat dan akrab. Oke, pada Agustus 2016 lalu atau pada malam terjadinya pembunuhan Vina, di usia berapa Robi Irawan ini dan apakah Robi Irawan bisa menguatkan alibi bahwa Peggy betul-betul berada di Bandung pada saat itu?
perbedaan usia Peggy dan Robi itu kalau nggak salah terkait 3 tahun, ya sekitar 3 tahun bedanya. Saat itu Peggy berusia 19 tahun dan Robi berusia 16 tahun. Pada saat mereka sama-sama bekerja di Bandung sebagai buruh di tahun 2016. Oke, selain saksi-saksi yang dihadirkan dan juga dipanggil Polda Jawa Barat, dari tim kuasa hukum sendiri, Bu Sugianti, adakah bukti tambahan yang bisa menguatkan alibi Peggy Setiawan pada malam terjadi pembunuhan Vina? Mungkin kan sudah dihadirkan juga saksi pemilik rumah yang bernama Ko Aceng atau Pak Agus pada saat BAP bersama orang tuanya atau bapaknya Peggy, Pak Rudi, itu mereka sudah menyatakan bahwa memang Peggy berada di sana. Mungkin kesaksian dari pemilik rumah atau yang rumahnya sedang dibangun oleh Peggy dan teman-teman dari Cirebon bisa menguatkan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung pada saat 27 Agustus 2016. Oke, Bu Sugianti, ini kan ramai beredar CCTV yang diduga malam terjadinya pembunuhan Vina 27 Agustus 2016 lalu. Tanggapan dari tim kuasa hukum seperti apa? Sudah melihat videonya, Bu Sugianti? Sudah, tapi sepertinya itu berita yang sangat simpang siur dan saya juga melihat CCTV tersebut terlihat tidak sama dengan TKP yang pada sebenarnya yang saya ketahui. Karena itu jalannya juga berbeda dan keramaian juga itu berbeda karena di jalan Talun tersebut sepi, begitu juga dengan SMP 11 itu jalannya memang sangat sepi. Oke, Peggy juga sudah diperlihatkan, Bu Sugianti, CCTV ini? Belum. Kita belum sempat komunikasi lagi dengan Peggy. Mungkin insya Allah besok sekalian kita ada jam besuk bersama ibunya, kalau diperbolehkan kita komunikasi, ya nanti kita akan komunikasikan dengan Peggy. Oke, artinya dari tim kuasa hukum sendiri menilai apakah ini CCTV asli atau bukan, Bu Sugianti? Kalau dari saya pribadi itu tidak ada korelasinya dengan TKP, baik TKP pertama maupun TKP terakhir itu tidak ada hubungannya dengan CCTV yang memang beredar sangat simpang siur dan mengejutkan itu. Apa saja mungkin kejanggalan ataupun yang menurut Anda simpang siur terkait CCTV ini yang berbeda dengan TKP 27 Agustus 2016 lalu? Situasinya juga lokasinya itu tidak sama dengan yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya. Situasi yang mana, Bu Sugianti? Yang pada saat konvoi motor atau seperti apa? Betul, itu pada saat konvoi motor yang dikatakan oleh saksi Mel-Mel itu kan mereka hanya berjalan ke Sumber berempat, Eki membonceng Vina, kemudian Mel-Mel membonceng Linda, itu tidak seramai seperti yang konvoi di CCTV yang memang diperlihatkan di medsos tersebut. Oke. Bu Sugianti, kemarin dalam konferensi pers juga dari tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris menyebut ataupun ada indikasi Peggy Setiawan bukan pelakunya. Apakah dari tim kuasa hukum Peggy dan tim kuasa hukum Vina sudah berkomunikasi terkait kelanjutan kasus ini? Untuk komunikasi secara langsung kami belum pernah berkomunikasi, tapi statement Hotman Paris sangat memang itu membantu kami karena memang Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Seperti itu kami juga yakin bahwa Hotman Paris pun meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang diduga sebagai pembunuh Eki dan Vina. Oke, ada rencana ke depannya untuk berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina mungkin, Bu Sugianti? Kami belum punya rencana ke arah situ karena kita sama-sama berfokus kalau tim kami itu untuk membela kebebasan Peggy, karena untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron, dan mungkin kalau tim dari Hotman Paris mencari pembunuh atau Peggy alias Peron yang sebenarnya. Jadi kami masih sama-sama sibuk untuk mencari bukti-bukti yang memang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi belum sempat ada komunikasi yang berjalan sama tim Hotman.
Baik, terima kasih atas informasinya Bu Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami nantikan update selanjutnya penyidikan kasus ini. Terima kasih telah bergabung di Aini Sore. Selamat sore Bu Sugianti. Ya pemirsa, pengacara Farhad Abbas akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Farhad mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagaimana tahun 2016. Nah, dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudi, yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjalani hukuman 4 tahun penjara. Ya pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan Vina segera dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Rencananya rekonstruksi akan digelar di 6 titik yang menjadi lokasi pembunuhan. Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pekan ini. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di beberapa tempat yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi pertama yang menjadi lokasi rekonstruksi adalah warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil yang berlokasi di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Tempat pencucian motor mobil ini juga dilintasi para pelaku dan tak jauh dari lokasi pembunuhan. Aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan di kawasan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Di lokasi ini, penerangan sangat kurang pada malam hari. Di sini, 2 korban mengalami penganiayaan oleh geng bermotor setelah sebelumnya dikejar dari flyover Talun. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah di flyover Talun, Jalan Talun Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Jalur ini merupakan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Di sini lokasi awal korban yang dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya oleh para pelaku. Di flyover ini, 2 korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Orang tua Peggy Setiawan mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan orang tua untuk menjenguk Peggy tetapi gagal karena jam besuk sudah habis. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan mendatangi Polda Jabar untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah.
Selain ayah Peggy, Ibu Peggy Kartini juga turut datang untuk menjenguk. Namun kurangnya informasi, Ibunda Peggy tidak dapat menjenguk anaknya. Ya, tadi Ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan, anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis. Sebelumnya pada Jumat sore, orang tua Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat bersama ketiga rekan kerja Peggy. Selain ingin menjenguk anaknya, ayah Peggy mengklaim memiliki bukti dan saksi baru yang menyatakan Peggy tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kartini Ibunda Peggy Setiawan mengaku kecewa karena tidak diperbolehkan menjenguk anaknya di Mapolda Jawa Barat. Rencananya Kartini akan kembali mencoba untuk menjenguk Peggy pada Selasa esok demi memberi dukungan moral. Ya sangat kecewa, sampai nangis-nangis juga tetap nggak bisa. Iya, sama minta sama itu juga pimpinan tolong Pak sebentar aja ngejenguk aja, udah nggak meluk ya, asal melihat sebentar, nggak boleh sama sekali. Nggak diizinkan. Sampai rencananya kapan Bu pengen? Ya Pak Ton kesana ya saya pasti ikut. Oh berarti hari Selasa ya Bu ya? Apa Bu yang ini? Apa yang mau disampaikan apa Bu? Nanti Bu ke Peggy Bu? Ya hanya kasih kekuatan aja gitu aja. Kasih tahu juga kalau di luar banyak yang dukung. Iya, pasti itu. Ya dihentikan. Ya bagus itu, sangat bagus. Emang anak saya tidak melakukan apa-apa, jadi ya sekiranya ya mohon dihentikan aja. Segera dibebaskan. Iya, betul sekali. Berarti yakin anak ibu nggak salah ya Bu ya? Yakin. Ya pemirsa, seorang warga yang berada di lokasi kejadian pembunuhan Vina, Ferry, membantah keterangan saksi yang menyebut Peggy dan rekannya melempari motor Vina dari sebuah warung. Namun Ferry menyebut tidak ada warung di dekat lokasi kejadian. Kalau saya mah harapannya ya semoga bisa terbuka lebar itu. Ferry, warga sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Saladara Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, membantah kesaksian Aep, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya kan belum minus mata masih normal. Ferry meragukan kesaksian Aep yang melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina dan Eki sebelum kejadian. Padahal menurut Eki, lokasi warung jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi Mas. Jalanan itu apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Ferry juga menjelaskan bahwa dirinya tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan. Ferry menyebut Peggy bukan anggota geng motor, namun buruh bangunan. 2016 itu dekat, tinggal rumahnya dekat situ. Iya, pas di belakang SMP Negeri 11. Pas banget di belakang SMP Negeri 11 saya tinggal di situ. Setiap hari Mas, kalau saya pagi, sore, siang, ya ketemu. Kadang-kadang maksudnya sore gitu loh. Sore atau mereka lagi pada nggak berangkat hari Minggu gitu. Ketemu sama anak-anak itu. Dan mereka benar kuli bangunan ya? Iya benar, kuli bangunan. Bukan geng motor? Bukan geng motor, bukan pekerja kantoran atau pekerja apa gitu, sales apa, bukan. Ferry berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Jika bersalah maka dihukum dan jika tidak bersalah maka pelaku segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki memantik perhatian publik. Usai tayangnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Dan berikut kilas balik kronologi pembunuhan, penangkapan para pelaku, akhir pencarian dalam pembunuhan, hingga polisi yang meralat jumlah DPO. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Naas, Vina dan Eki terjatuh, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan Vina diperkosa secara bergiliran sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu.
Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis. Siapa sangka, film horor yang berkisah tentang pembunuhan sadis oleh geng motor terhadap sejoli di Cirebon, Jawa Barat ini menjadi viral. Publik kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai ini. Terlebih 3 pelaku disebut masih buron. Polisi didesak untuk segera mengungkap tabir misteri kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, usai kasus ini kembali viral. Peggy alias Perong yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Yang sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron. Kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya 1 orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Hal ini menuai sorotan publik yang keberatan upahnya dipotong sebesar 3% untuk program ini. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Pemerintah mengklaim tujuan simpanan TAPERA untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja, baik itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta mandiri, dan freelance, pekerja paruh waktu. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,25% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap seorang perempuan di Depok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan tersangka ini mendapat apresiasi dari RPA Partai Perindo yang mendampingi korban berinisial DSI. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok telah menetapkan seorang pria berinisial RG sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan inisial DSI di Depok, Jawa Barat. Tersangka RG yang merupakan kekasih korban melakukan penganiayaan di sebuah indekos kawasan Beji, Kota Depok pada 8 September 2023 lalu. Penetapan tersangka ini mendapat apresiasi dari RPA Perindo yang selama ini mendampingi korban untuk mendapat keadilan. Hari ini saya sudah sampaikan ke beliau bahwa terlapor itu, yaitu pacarnya sebelumnya itu sudah jadi tersangka. Saya tanya juga bagaimana kabarnya, dia dalam keadaan sehat dan dia cukup senang, puas dengan apa yang dilakukan oleh Polres. Semoga secepatnya diproses P21-nya di Kejaksaan Depok, sehingga jangan lagi terulang kasus-kasus kekerasan seperti ini bagi perempuan-perempuan di Indonesia.
Sementara itu di Minahasa, pengurus RPA Perindo Sulawesi Utara juga mengapresiasi kinerja Polres Minahasa yang sudah melimpahkan berkas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ke Kejaksaan. Di mana kasusnya sudah P21 dan akan diserahkan atau tahap 2 pada tanggal 4 Juni ke Kejaksaan Negeri Minahasa. Kami dari relawan perempuan dan anak Perindo akan mengawal terus sampai pengadilan berakhir dan semua hak-hak korban bisa terpenuhi dengan baik. Kasus pencabulan terhadap anak berusia 6 tahun diduga dilakukan oleh seorang kakek berusia 71 tahun yang terjadi di wilayah Tondano pada November 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni serta Bambang. Presiden juga telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni diangkat menjadi PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN guna meyakinkan para investor. Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual
disewa atau KPPU, ya, karena memang mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, dan juga mantan Sekretaris BUMN, ada Pak Said Didu. Selamat sore Bang Ngabalin dan juga Pak Said Didu, apa kabar? Selamat sore, selamat sore. Selamat sore untuk abangku juga, Dr. Haji Said Didu. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke... jangan serang pribadi. Baik, saya ingin ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang Ngabalin, ada apa nih tiba-tiba Ketua Otorita IKN dan wakilnya mendadak mundur 2 bulan jelang upacara perdana di IKN? Apa alasan yang disampaikan oleh keduanya? Ya, yang pertama memang baru kali ya hari ini diumumkan dan diterima ya oleh Bapak Presiden, tetapi rencana pengunduran diri itu dibicarakan sejak kalau ini bulan Juni, Mei, beberapa bulan lah yang lalu ya. Jadi diskusi dengan Bapak Presiden dalam waktu beberapa kali terkait dengan rencana pengunduran diri. Jadi diskusi itu adalah bagaimana prospek atau tentang percepatan pembangunan IKN ini. Jadi memang kalau hari ini disampaikan kepada publik dan publik juga baru tahu, saya kira ya itu sesuatu yang bukan harus menggemparkan atau bukan sesuatu yang bermasalah ya. Untuk alasannya apa Bang? Kenapa? Alasannya apa Bang? Mengapa keduanya memutuskan untuk mundur? Ya, kalau alasan tentu saja bahwa insya Allah mungkin kalau besok juga ada iNews TV, karena besok itu juga insya Allah tidak ada aral melintang, Mas Bambang dan juga Pak Doni, ya mantan Kepala Otorita IKN dan Wakil juga akan bersama-sama dengan Bapak Presiden dalam groundbreaking yang ke-6 di IKN. Kami juga akan sama-sama di sana. Nanti saya juga insya Allah bisa fasilitasi untuk pertemuan dan ngobrol sehingga nanti bisa enak mendengarkan. Tapi hal yang paling terpenting adalah komitmen luar biasa yang ditunjukkan oleh Mas Bambang dan Pak Doni tentang semangat untuk membantu Bapak Basuki dan Pak Raja Juli dalam mempercepat pembangunan IKN yang di tahap pertama sudah selesai 80%. Itu tidak gampang. Nanti ada tahap kedua, 3 dan 4. Baik Pak Said Didu, ini Ketua Otorita IKN dan wakilnya mendadak mundur di tengah masifnya pembangunan IKN. Tanggapan Anda Pak Said? Lepas dari pro kontra, saya pikir bangsa ini kehilangan 2 orang baik. Saya kenal betul Pak Bambang Susantono, saya tahu karakter beliau, dia sangat profesional dan memegang penuh integritas. Itu yang saya kenal, saya lama satu tim sama dia. Wakilnya saya nggak kenal, tapi dia seorang profesional. Saya ingin menyatakan pada saat diangkat pun saya sudah bertanya dalam hati saya, mudah-mudahan Mas Bambang bisa bekerja dengan baik di tengah-tengah saya anggap perencanaan IKN itu tidak mengikuti kaidah-kaidah perencanaan yang baik karena lebih banyak disebabkan oleh selera-selera pribadi daripada presiden, bahkan tidak melalui mekanisme-mekanisme. Saya pikir sudah terbuka di publik semua mekanisme-mekanisme perencanaan pemerintahan yang baik, sehingga siapapun yang disuruh memimpin di sana itu pasti akan kesulitan menghadapi intervensi-intervensi sangat banyak. Kita masih ingat
bagaimana seorang Menko langsung mengkritik tentang rumah menteri. Bagaimana Presiden mengkritik langsung minta mengubah istana wakil presiden. Jadi kalau seorang profesional seperti Pak Bambang, saya yakin tidak akan kuat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, Pak Bambang ini kepala otorita, tapi kita tahu persis bahwa sama kewenangannya sama sekali hampir tidak ada. Bahkan pernah tidak bisa membayar gaji, dan semua proyek Carang itu bukan dikerjakan oleh otorita, tapi Kementerian PU. Jadi saya pikir beliau juga berpikir bahwa ini adalah dia punya tanggung jawab, tapi kewenangan hampir tidak ada. Oke, Bang Ngabalin, tanggapan Anda? Apakah benar karena target yang terlalu tinggi atau ada masalah-masalah lainnya yang mungkin dihadapi oleh Pak Bambang dan Pak Doni? Kalau komentar abangku Bang Said Didu seniorku ini, kan jawabannya sederhana. Tahap pertama itu Bang, tahap pertama itu 80%. Kalau abang berkenan ini, kalau abang berkenan dan tidak mengganggu independensi Bang Said, saya bisa juga mengurus. Abang sama-sama besok kita lihat IKN supaya kerangka berpikir Abangda itu tetap positive thinking terhadap semua agenda-agenda pemerintah dan agenda-agenda negara dalam membangun ibu kota negara ini, Bang. 80%. Saya tidak negatif. Tunggu Abang dengar dulu ya. Tadi Abang bicara saya dengar, jadi Abang diam dulu sebentar. Dengar dulu ada Abang bicara ini. Besok itu groundbreaking itu yang ke-6, Bang. Abang tahu besok itu apa? Besok itu peletakan pembangunan untuk institusi sekolah yang dibangun, Al-Azhar dan seluruh yang menjadi bagian daripada rencana besar abangku. Jadi mari kita tetap berpositif thinking melihat Indonesia ini lebih maju. Abang sedikit move on lah supaya lebih bagus ini. Abang sebagai tokoh. Jangan Bang Said Didu. Abang ini kan juga bekas pejabat negara. Baik, kita dengarkan dulu tanggapan dari Bang Ngabalin. Silakan Bang Ngabalin. Tapi kalau masih terus, saya tidak mau bicara dengan Anda. Kalau menyerang pribadi. Dengar, saya tidak menyerang pribadi. Saya cuma bilang, dengar dulu, jangan dulu marah-marah dong. Anda selalu baik-baik, jangan marah-marah. Dengar dulu Bang Said, dengar. Kalau move on itu kan boleh dong. Jangan abang positif. Jangan pribadi, kita bahas. Baik, silakan Bang Ngabalin ditanggapi pernyataan Pak Said Didu. Supaya kita bicaranya dengan baik, agar orang juga dengar dengan baik. IKN bahas. Oke, bahas. Saya bilang IKN langsung ke pembahasan mengenai progres proyek di IKN, Bang Ngabalin. IKN di pembahasan tahap pertama pembangunan ini 80%. Masih ada tahap kedua, itu menyangkut masalah investasi dan hak-hak kepemilikan tanah. Menjadi agenda terpenting itu adalah apakah investor itu membeli lahan yang ada di sana atau menyewa atau bekerja sama dengan pemerintah dan badan usaha. Jadi positive thinking itu menjadi bagian terpenting dari melihat progres yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh saya dapat giliran? Baik. Silakan Pak Said Didu untuk menanggapi pernyataan dari Bang Ngabalin. Kita membahas tentang pengunduran Bambang Susantono. Ya, jangan masuk ke yang lain-lain. Biasakan itu saudaraku Ali Muhtar Ngabalin doktor. Oke? Biasakan. Ini Pak Bambang Susantono mundur. Apa penyebabnya dia mundur? Itu yang kita bahas. 80% itu adalah tahap pertama setelah terjadi revisi. Bambang Susantono sudah menyatakan, pada hasil rencana awal, itu rencana pembangunan itu anggarannya 490 triliun. Bambang Susantono masuk menyatakan ini tidak cukup. Itu harus sampai 1.000 triliun. Bambang Susantono pada saat masuk dia menyatakan ini proyek jangka panjang lebih dari 30 tahun, nggak mungkin lewat secepatnya. Jadi kita membahas tentang itu, jangan tentang peresmian, tentang 80%. Awalnya rencana pembangunan IKN itu hanya 20% APBN, 80% swasta. Faktanya sekarang berbalik semua. Jadi mari kita move on juga. Jadi jangan menutupi informasi-informasi. Kalau ada kesalahan, mari kita luruskan.
Jadi jangan membahas hal-hal yang itu. Jadi saya menyatakan, apa penyebabnya kira-kira Bambang Susantono mundur? Saya katakan di awal tadi, bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyur yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Mari kita lihat itu. Jadi maksud saya, kalau ada masalah di dalam, saya ingin menyatakan ada 2 hal kemungkinan besar Bambang Susantono mundur. Dia orang pengabdi loh. Satu, bahwa ada masalah, menurut saya ada masalah profesionalisme yang harus diperbaiki dalam pengelolaan IKN. Kedua, ada masalah amburadul yang mungkin terkait dengan integritas. Itu yang perlu diperbaiki ke dalam. Bukan saya move on, itu perbaiki ke dalam. Karena ini contoh Bambang Susantono mundur. Gitu, Mas. Ya, makanya saya bilang, Bang, kalau Silakan, yang Bang Abang Abalin. sampaikan, iya, yang tadi Abang sampaikan itu kan umpamanya mungkin ini itu kan opini yang berkembang. Kami dari kantor staf presiden, dari kantor presiden menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Umpamanya, kalaulah ini menjadi beban bagi seorang Bambang yang luar biasa, Mas Bambang, mantan kepala otorita IKN, besok itu Bang Said, beliau bersama-sama dengan presiden datang ke IKN. Untuk apa? Sama seperti yang didiskusikan dengan Bapak Presiden tentang progres percepatan pembangunan IKN. Kenapa Pak Basuki? Kenapa Pak Raja Juli? Iya, karena dia adalah wakil menteri yang langsung urusannya dengan tanah. Kalau Pak Basuki itu kan kita tahu bagaimana track recordnya luar biasa, bukan? Kalau nanti teman-teman wartawan atau juga Bang Said tadi menjelaskan atau ingin menanyakan tentang apa penyebabnya beliau mundur, makanya saya tawarkan besok kita semua wartawan boleh bersama-sama dengan saya Ali Mukhtar Ngabalin ikut bareng-bareng presiden nih. Kita tanyakan langsung kepada beliau dan langsung ngomong supaya tidak boleh kita membuat anasir-anasir yang bisa menyesatkan rakyat dan pendengar di jalan yang terang benderang. Itu Jadi besok baru akan dijelaskan oleh keduanya mengenai alasan mundurnya Pak Bambang dan Pak Doni ya, Bang Abalin? Saya akan menjelaskan apa yang ditanya oleh wartawan, oleh hostnya ini, iNews TV. Tidak mungkin saya menjelaskan yang tidak ditanya, Bang. Jadi Abang jangan dulu marah-marah sama saya kan, supaya saya juga enak jelaskan. Baik. Pak Said Didu kemudian kata anasir itu sudah kata negatif. Anasir beda dengan analisis, ya. Jadi saya kalau Abang kira-kira itu namanya opini Abang pakai di ruang yang saya bantah. Bukan, itu analisis, bukan anasir. Anasir itu adalah menceritakan suatu kebohongan, menganasir. Ya, kalau Abang bilang mungkin ini, mungkin terdesak, mungkin analisis. Kan boleh dong saya bilang, pikiran Abang itu jangan jadi framing, Bang, karena seorang doktor insinyur Muhammad Said itu orang baik, jadi nanti kita tunggu saja penjelasan dari Pak Bambang dan Pak Doni yang akan disampaikan besok di IKN terkait alasan mundurnya dari jabatan Kepala Otorita IKN ya. Kemudian Bang Abalin, setelah Pak Bambang dan Pak Doni ini mundur, bagaimana dengan kelanjutan proyek-proyek di IKN, kemudian juga persiapan upacara 17-an perdana 2 bulan lagi? Dua pertanyaan saya jawab sekarang, boleh? Boleh, silakan. Izin Bang Said, izin. Pertama, kalau rencana ini kan Pak Basuki dengan para Jajuli ini sebetulnya mempercepat. Artinya akan selesai. Mempercepat pembangunan IKN. Saya sebutkan 2 tokoh ini punya kapasitas yang tidak diragukan. Apalagi Pak Basuki yang selama ini kita tahu luar biasa, bukan? Bahwa 17 Agustus 2024 itu adalah rencana yang insya Allah tidak ada halangan akan dilaksanakan dengan pembangunan yang sudah berjalan luar biasa. Bang, saya sudah 7 kali datang di IKN dan saya sudah melihat bagaimana, termasuk sebentar besok nih, Bapak Presiden akan nginap di rumah-rumah yang sudah dibangun, luar biasa. Rumah yang dibangun dengan sangat luks, dengan harga yang sangat murah, kemudian Presiden akan nginap di situ. Jadi saya pastikan kepada Mbak ya, host, bahwa pembangunan percepatan IKN ini akan dilaksanakan oleh 2 tokoh
yang luar biasa, satu wakil menteri ATR dan satu adalah menteri PUPR. Bang Said, dua tokoh yang baru saja mengundurkan diri dan direstui oleh presiden, kita tidak kehilangan karena presiden akan memberikan tugas khusus membantu percepatan pembangunan IKN itu dengan urusan international network. Bapak tahu kan bagaimana kapasitas Mas Bambang Susantono yang luar biasa hubungan internasionalnya. Jadi tidak usah diragukan. Saya harus melakukan klarifikasi penting agar publik juga bisa mendengarkan informasi yang baik dan benar langsung dari Istana Negara, dari kantor staf Presiden Republik Indonesia. Baik, Pak Said Didu, bagaimana dengan penunjukan Pak Basuki dan Pak Raja Juli sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan apa PR yang harus segera diselesaikan begitu? Singkat saja Pak Said. Ingat bahwa IKN itu ada undang-undangnya, ada undang-undang otoritanya. Betul. Jadi itu hanya pejabat sementara. Betul. Itu hanya pejabat sementara. Kalau Pak Basuki teman baik saya kenal baik. Saya jauh lebih kenal dengan saya puluhan tahun sama dia, 30 tahun. Jadi saya 30 tahun sama dia, saya kenal. Yang kita bahas ini kan adalah marilah kita juga mencoba bahwa pasti ada masalah. Kenapa Bang Jangan pasti Bang. Jangan abang pakai kata pasti. Insya Allah kalau tidak ada keliru ada masalah. Betul. Nanti kita bahas. Jangan abang bilang pasti. Kalau tidak ada masalah tidak mungkin mundur dong. Tidak mungkin mundur. Ya. Iya Bang. Oke. Kan bisa juga. Bisa nggak saya bicara juga? Oh iya sorry. Maaf. Tabe. Silakan Bang. Baik silakan. Dilanjutkan Pak Said Didu. Saya kenal bekerja profesional mereka berdua. Saya tahu jiwa pengabdian Bambang Susantono. Saya paham. Kalau tidak ada masalah dan mulus-mulus saja, tidak mungkin dia melakukan pengunduran diri karena dia ditunjuk oleh Jokowi. Dan tidak mungkin dia mau meninggalkan Jokowi di tengah-tengah Presiden Jokowi menghadapi percepatan pembangunan itu tidak ada masalah. Jadi mari kita rasional saja. Bahwa ada masalah yang tidak sinkron antara kedua orang ini sehingga bisa saja menyatakan memilih itu karena ingin percepatan. Jadi mari kita juga jangan membohongi akal sehat kita bahwa seorang profesional, seorang yang tingkat pengabdian terhadap negara mengundurkan diri dari tugas negara, itu baik-baik saja, itu akal sehat kita akan terbantahkan. Baik, Bang Abalin, jadi bisa dipastikan bahwa alasan pengunduran diri Pak Bambang dan juga Pak Doni bukan yang tadi disebutkan oleh Pak Said Didu. Singkat saja Bang Abalin. Iya, jadi kalau abang dengar tadi saya jelaskan bahwa sejak 2 atau 3 bulan lalu dia telah berdiskusi dengan Bapak Presiden. Berdiskusi dengan Bapak Presiden seraya menyampaikan progres 80% dari apa yang beliau pimpin. Itu tidak gampang Bang. 80% itu tidak gampang. Artinya apa? Apa yang beliau lakukan sebagai orang yang memiliki kemampuan manajerial, punya kemampuan leadership dalam memimpin semua orang yang sekian ribu karyawan di sana bekerja dengan baik 80%. Kalau abang menyebutkan masalah, apa yang tidak ada masalah? Semua orang boleh bermasalah Pak. Tapi ketika orang bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, boleh kita duduk diskusi baik-baik, bukan? Salah satu yang saya tawarkan tadi itu adalah boleh juga besok bisa dengar langsung apa yang beliau sampaikan. Karena sejak kemarin dan tadi juga kan wartawan tidak mendapatkan kesempatan banyak untuk bisa bertanya langsung kepada Mas Bambang. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin dan juga Pak Said Didu telah bergabung bersama kami di Akhirnya Sore. Terima kasih. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji asal Aceh mendapat wakaf Baitul Asyi sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6,5 juta rupiah dan mushaf Al-Quran. Pada musim haji tahun ini sebanyak 4.716 jemaah calon haji asal Aceh menerima dana wakaf dari Baitul Asyi, sebuah lembaga dana wakaf Habib Bugak Asyi di kota Mekah, Arab Saudi.
Pembagian dana dilakukan usai ibadah sholat asar di Baitul Ashimis Falah. Pembagian dana terbagi menjadi beberapa tahap, dan untuk tahapan awal dana dibagi kepada jemaah kloter 2. Setiap jemaah calon haji mendapatkan Rp1.500 atau setara dengan 6,5 juta rupiah dan musyaf Al-Quran. Melakukan pendanaan secara administratif, artinya seluruh jamaah haji asal Aceh, sebenarnya bukan jamaah yang datang dari saya, tetapi bahkan juga ada mahasiswa termus. Sebelumnya pemerintah Provinsi Aceh telah mendata warganya yang akan pergi beribadah haji tahun ini. Data tersebut lalu dikirimkan ke nazir atau pengelola wakaf dan diproses untuk pemberian wakaf yang dilakukan setiap 1 tahun sekali di musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Dinyatakan siap dari segi kesehatan 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi diberangkatkan ke kota Mekah. 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akhirnya bisa diberangkatkan ke kota Mekah. Dari 8 jemaah, 2 orang diberangkatkan dalam kondisi terbaring. Semua jemaah yang diberangkatkan sudah dinyatakan layak dari sisi kesehatan. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dengan didampingi petugas medis. Hingga 1 Juni tercatat ada 21 jemaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Rencananya secara bertahap jemaah yang sudah siap akan diberangkatkan ke Mekah sampai dengan 7 Juni mendatang. Pemirsa, Kementerian Agama menyediakan 300 kuota jemaah haji untuk mengikuti safari wukuf. Safari wukuf diperuntukkan bagi jemaah lansia atau jemaah yang sakit sehingga tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah. Kementerian Agama telah menyiapkan skema bagi jemaah yang tidak punya pendamping dan dinyatakan oleh dokter tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna, sehingga mereka tidak perlu wukuf di Arafah serta mabit di Musdalifah dan Mina. Pemerintah akan melayani mereka untuk melakukan safari wukuf. Nantinya jemaah yang sakit akan diangkut ke Arafah dengan mobil ambulans yang telah dilengkapi berbagai peralatan dan didampingi petugas. Kita mendapatkan data dari dokter dari KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia, mereka yang akan melakukan filter, ya, siapa yang layak, yang berhak untuk safari wukuf lansia. Tentu dengan mempertimbangkan usia, kemudian juga kesehatan, penyakit yang mereka alami, dan juga pendamping. Kalau seandainya tidak ada pendamping, maka kemungkinan besar mereka akan kita safari wukufkan. Apalagi tidak ada pendamping, kemudian usianya sangat senja dan risti, maka ini seperti tahun yang lalu, maka kita safari wukufkan. 22 warga Indonesia yang kedapatan menggunakan visa haji palsu telah dideportasi dari Arab Saudi. Sementara itu, 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena mengenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 WNI yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bis yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi.
Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan.